Manaqib Al-Faqih Alwi bin Abdullah bin Muhammad Bahsin Ba'alawi. Di antara mereka adalah Sayyid Al-Fadil Al-Faqih Al-Hafidh Alwi bin Abdullah bin Muhammad Bahsin Ba'alawi. Beliau seorang ulama yang terhormat, sangat tekun mempelajari berbagai macam ilmu dan membaca berbagai karya tulis, terutama kitab-kitab hadis, khususnya karya Imam Suyuti. Buku-bukunya banyak beliau kumpulkan. Di usia muda beliau merantau ke negeri India dan tinggal selama beberapa waktu guna mencari sanad hadis dan mempelajari kitab-kitabnya. Ada kemungkinan beliau juga berjumpa dengan salah satu ulama yang hafal hadis dan ahli di bidangnya. Setelah itu beliau kembali ke Hadramaut dan menetap di kota Bor. Tetapi beliau sering bolak-balik antara Bor dan Tarim. Beliau menikah dengan putri Sayyid Hasan Rum dan sebelumnya pernah menikah dengan putri pamannya. Beliau bersama Al-Faqih Abdurrahman bin Muhammad Baqir sering duduk bersama menelaah buku-buku fikih dan buku-buku lainnya. Beliau sempat menunaikan ibadah haji dan mengunjungi kakeknya Rasulullah SAW. Semasa di sana beliau berguru pada para ulamanya, kemudian kembali ke Hadramaut dan menetap di sana. Akhirnya beliau diminta oleh Sultan Ali bin Badar untuk berangkat ke kota Syihir memegang kehakiman di sana. Sebenarnya beliau tidak setuju akan hal tetapi merasa tidak ada jalan lain kecuali memenuhi permintaan ini. Selam memegang departemen kehakiman dan juga mengajar di Masjid Jami' serta menjadi imam dan khatibnya di sana, beliau telah melakukan tugasnya dengan baik dan mendapat pujian atas prestasi beliau ini. Terkadang beliau berkunjung ke kota Tarim untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan mengunjungi orang-orang saleh di sana. Sebelumnya beliau juga pernah membaca permulaan bab ilmu pada kitab Ihya. Setiap kali datang ke Tarim, beliau sering berkunjung kepada guru kami untuk menimba ilmu. Siapa maksudnya? Habib Abdullah Hamdan. Pada kali yang terakhir kunjungannya ke Tarim, beliau tinggal agak lama dan membaca kepada guru kami kitab Arba'in Asl karya Imam Ghazali. Beliau dikenal pandai dalam mengajar dan memahami pemahaman yang tajam dari berbagai ilmu. Setelah itu kembali lagi ke Syihir dan hanya tinggal beberapa waktu saja sampai datanglah kewafatannya di sana dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Beliau meninggalkan banyak keturunan laki-laki dan perempuan di Tarim dan di Syihir. Di antara putra-putra beliau adalah Abdurrahman yang diberi julukan Jalal oleh ayahnya karena kecintaan beliau pada Imam Jalaluddin Suyuti. Sampai sekarang ada di Syihir, ada di Syihir, memegang khutbah dan menjadi imam untuk sholat Jumat dan sholat yang lainnya di Masjid Jami' Syihir. Beliau juga menimba ilmu dari ayahnya. Manaqib Sayyid Abdurrahman bin Umar bin Husain, Allahu a'lam. Semua murid Habib Abdullah Haddad ini banyak benar yang jadi. Semuanya dapatkan bagian dari Rasulullah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum. Wa qala radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Yang artinya
Sesungguhnya rahmat tidak akan turun pada suatu kaum yang ada di tengah mereka seorang yang memutuskan tali kekerabatan. Orang melarang kita berteman sama orang yang memutuskan silaturahmi. Karena Allah tidak menurunkan rahmat kalau ada orang-orang seperti itu. Nah, mudah-mudahan jangan sampai satu atap kita ada orang yang begitu. Kalau tidak kita doa ke nasihati, jangan sampai rumah ini tidak turun rahmat gara-gara ada yang memutuskan silaturahmi. Atau di rumah ada teguran 3 hari. Satu rumah padahal tidak teguran. Rahmat tidak turun. Orang ini tidak kenal sama hidup namanya. Apabila rahmat saja tidak akan turun pada suatu kaum lantaran adanya seorang yang memutuskan tali hubungan di tengah mereka, lalu bagaimana keadaan orang itu sendiri? Kaum di situ aja tidak dapat rahmat. Bagaimana dirinya sendiri, ya Allah. Dan bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan juga bagaimanakah beratnya diputuskan hubungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kebaikan. Allah, hidup kita tak ada apa-apa lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sambunglah tali kekerabatan dan janganlah kalian memutuskan hubungan dengan mereka. Karena hal ini termasuk dosa terbesar dan hukumannya akan dimajukan di dunia di samping siksa yang sangat pedih dan hukuman yang sangat keras yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan kelak di akhirat bagi orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi ada 2 hukuman. Sebelum di akhirat, di dunia dulu mesti kena dulu. Orang durhaka sama orang tua dan orang memutuskan silaturahmi. Ini di dunia kena dulu ya, sebelum di akhirat. Alhamdulillah. Begitu juga pahala berbuat baik dan menjalin hubungan akan dimajukan di dunia di samping pahala yang besar dan tempat kembali yang mulia yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah persiapkan kelak di akhirat bagi orang yang menyambung silaturahmi. Allah, yang menyambung silaturahmi ini di dunia sudah dapat dulu. Seperti yang mereka yang tidak memutuskan di dunia dapat, dia yang menyambung juga di dunia dapat dulu dia. Ya Allah. Dan di akhirat, sudah Allah sediakan mereka. Sampai Nabi Muhammad bersabda, asra'ul khair thawabal bir wasilatul rahim wa asra'ul syar iqaban al-baghyu wa qati'atul rahim. Artinya perbuatan baik yang paling cepat balasan pahalanya, cepat dibalas pahalanya di dunia ini adalah berbuat kebaikan. Kita buat kebaikan sama orang, itu cepat balasannya. Baik itu dengan tenaga, dengan ilmu, kepintaran, dengan harta, dan lain-lainnya. Kita buat baik menolong orang. Dan menyambung silaturahmi. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Paling cepat. Di dunia ini soal cepat. Sedangkan perbuatan jahat yang paling cepat hukumannya adalah kejahatan, jahat sama orang. Iri, dengki, itu semuanya cepat banget. Di dunia sudah dapat biasanya. Tambah lagi penyakit ini paling tidak penyakit gila atau stres. Orang itu betul orang gila, tapi dia tidak sadar. Banyak kan orang gila itu gara-gara penyakit hasut. Dan memutuskan tali silaturahmi paling cepat Rasulullah bilang. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW sabda, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati min al-baghi wa qati'atir rahim." Yang artinya tiada dosa yang lebih pantas dipercepat hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia ini di samping disiksa yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuknya di akhirat
melebihi dari perbuatan jahat, dan memutus tali silaturahmi. Ya Allah, buat apa kita hidup terancam? Yang ngancam kita Allah lagi kalau sudah hobi memutuskan silaturahmi ini. Yang melaknat kita Allah. Na'udzubillah. Buat apa kita pelihara sifat-sifat begini? Buangkanlah segala sesuatu penyakit-penyakit dendam. Memutuskan silaturahmi tidak ada manfaat. Ini ujian hidup. Kita diuji di dunia ini. Barang siapa yang bersabar, barang siapa yang membersihkan hatinya, faqad khaba qad aflaha man zakkaha, Allah bilang, maka akan sukses orang yang membersihkan hatinya. Kita bersihkan, jalannya cuma bersihkan, bukan jalannya dipikirkan bagaimana aku sakit hati, bagaimana aku dendam, bukan, bagaimana aku bisa bersihkan. Itu jalannya, itu benar namanya jalan kita. Karena itu ujian untuk mengangkat derajat kita. Jadi kalau ada ujian ini, bersyukur, namanya kita diangkat derajat oleh Allah. Tahu benar arti pengangkatan derajat ini, karena diangkat dengan ujian tersebut. Mungkin inilah yang membuka pintu rezeki kita. Mungkin inilah yang menjadikan kita dekat sama Allah. Dan mungkin inilah kita mendapatkan kunci surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihlah membersihkan hati. Mulai detik ini tidak ada yang harus kita pilih kecuali membersihkan hati kita. Ada apapun sabar, ada apapun tawakal, ada apapun bersih hati. Ini jalan hidup kita sudah kita pilih. Ini jalan hidup kami, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk mengotori diri atau pikiran kita, tapi membersihkan diri dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan. Allah jadikan kita orang-orang yang bersih, yang memang benar-benar mendapatkan nur cahaya dari Allah, hingga kita selamat dari ujian-ujian dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Hendaknya seseorang tetap menyambung silaturahmi, meskipun para kerabatnya tidak mau menyambung hubungan ini dengannya. Ia tetap berbuat baik kepada mereka, meskipun mereka tidak membalas kebaikannya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa al-wasil bil mukafi' walakinna al-wasil huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Yang artinya bukanlah orang penyambung silaturahmi adalah orang membalas hubungan, yang adalah yang membalas hubungan, akan tetapi seorang penyambung adalah orang yang apabila hubungan silaturahminya diputus, ia tetap menyambungnya. Di samping itu hendaknya ia bersabar atas gangguan mereka. Apabila mereka mengganggunya dan tidak membalas keburukan itu meski mereka melakukannya, malahan justru mereka memaafkan, tetap menyambung hubungan dan terus berbuat baik. Sebanyak mereka berbuat jahat dan mengganggunya, sebanyak apa kita memaafkan? Sebanyak mereka berbuat jahat, maafin terus. Sebanyak mereka mengganggu, sebanyak itu juga kita memaafkan. Maka penyambungan silaturahmi lebih dianjurkan lagi, apalagi apabila memberi sedekah akan serasa lebih afdal. Paling afdal sedekah ini sama orang yang sakit hati sama kita. Nabi SAW bersabda, afdalus sedekah ala dirrahmil kasyih. Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan kepada kerabat yang berhati busuk. Maksudnya adalah yang menyimpan permusuhan terhadap kerabatnya yang berbuat baik kepadanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, ini butuh sabar lagi. Memang mau ikut Nabi Muhammad harus sabar. Tapi janjinya Allah, surga diberi sama Allah, bukan lagi surga dikasih Allah karena sabar sedikit. Surga Allah kasih Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis,
bahwasanya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang mana aku tetap menjalin hubungan dengan mereka, sedangkan mereka memutus hubungan denganku ya Rasulullah. Hadis ini berlanjut sampai akhirnya pada sabda Nabi SAW, wala yazal ma'ak minallah zahirun ma dumta ala dhalik. Allah akan selalu memberi pertolongannya kepadamu selama engkau tetap dalam keadaan ini. Kalau kau tetap begini, tetap kau nolong, walaupun dia benci, dengki, tetap pertolonganmu tidak akan lepas dari Allah. Tidak akan susah hidup, jangan kau takut. Terus saja tolong aja, terus saja. Ya. Pertolongan Allah tidak akan lepas. Semua dunia ini Allah. Apapun Allah gerakkan jadi semuanya. Kalau Allah mau uji, kadang-kadang mau mengangkat derajat ini, kita ikuti Nabi Muhammad. Pertolongan Allah. Dan Allah kalau menolong nggak bisa ada yang mengganggunya sudah. 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit sampai ke atas, semua makhluk mau melarang nggak bisa. Allah menentukan sudah. Nggak perlu pasukan lagi kita. Begitu juga hendaknya seorang dalam bersedekah tidak melalaikan kerabatnya yang membutuhkan, sehingga ia membiarkan mereka tetap sengsara dan malahan bersedekah kepada orang lain. Banyak orang sibuk sama orang lain, di dalam rumah tidak sedekah. Sepupunya ada dia sedekahin, saudaranya dia lupakan. Tidak boleh gitu. Al-muta'addi bis-sadaqah kamaniha. Orang yang mengesampingkan sedekah dari kerabat, maka ia sama seperti orang yang tidak mengeluarkan. Sama aja tidak keluarkan dia. Dia keluarkan, sama keluarga tidak dia beri. Sama aja tidak sedekah. Jadi dalam dulu al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang dalam itu paling didahului untuk sedekah. Kalau orang luar dibagi, jadi kalau mau sedekah kita bagi ini untuk orang luar, ini untuk orang dalam. Nah, orang dalam dulu lihat, baru keluar. Bukan kita pelit sama orang luar ya. Karena kalau orang dalam susah, siapa yang mau perhatikan? Siapa yang mau perhatikan keluarga kita kalau bukan kita? Nah, jadi dibagi. Manajemen itu harus dibagi. Begitu juga kita, tenaga kita, pikiran kita bagi. Mata kita punya hak untuk tidur, telinga kita punya hak, bagi haknya. Badan kita punya hak juga untuk sedekahi. Badan diri kita juga mesti kita jaga juga. Ya, jangan sampai kita tidak jaga diri. Jadi semuanya bagikan hak-haknya. Jangan sampai ada yang tidak kena isi. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Anna man yatasaddaqu 'ala al-ajanib ma ilmihi bihaja aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalu Allahu sadaqatah." Yang artinya barang siapa bersedekah kepada orang lain sedangkan ia mengetahui bahwa kerabatnya lebih membutuhkan sedekahnya, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya. As-sadaqah 'alal ajanib sadaqatun wa sadaqatun 'alal aqarib idnatani sadaqah wasilah. Artinya sedekah kepada orang lain hanyalah sedekah. Sedangkan kalau sedekah bagi kerabat nilainya 2. Sedekah dan menyambung tali silaturahmi, dapat 2 kita pahala kalau keluarga. Menurutku hal ini selama kebutuhan kaum kerabat tidak terlalu mendesak, tetapi apabila kebutuhan mereka sangat mendesak, maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima. Kalau tidak mendesak tidak apa-apa. Kalau mendesak, mereka yang paling berhak. Mereka paling berhak untuk menerima sedekah itu daripada orang lain. Apabila sedekahnya banyak dan menjangkau kerabat dekat dan jauh, maka yang jatuh pada kerabat jauh hanyalah sedekah saja. Sedangkan yang jatuh pada kerabat dekat adalah sedekah dan hubungan silaturahmi.
Tetapi apabila ia memberikan sedekah kepada orang lain, sedangkan ia membiarkan kerabatnya selain itu, ia juga mengetahui bahwa mereka sangat membutuhkannya, maka berarti ia telah berbuat kezaliman dan sedekahnya tidak akan diterima, seperti yang telah dijelaskan dalam riwayat hadis di atas. Jadi setiap kali ada kerabat yang lebih dekat, maka haknya lebih wajib, dan menyambung hubungan dengannya juga lebih wajib. Selain itu, kerabat yang lemah, miskin, dan membutuhkan biaya lebih pantas mendapat kebaikan kita dan hubungan silaturahmi daripada kerabat yang kaya. Karena kerabat miskin ini memiliki dua hak. Yang pertama yaitu hak kekerabatan, dan hak yang kedua sebagai orang miskin. Jadi kalau ada keluarga yang kaya sama miskin, kalau bisa kita dekati yang miskin, jangan yang kaya yang dekati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengandeng berbuat baik kepada kerabat dan orang miskin dalam berbagai ayat di dalam kitabnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah, wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita. Amin. Muliakan kita dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, mengikuti segala yang diajarkannya, melangkah dengan apa yang dilangkahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan berikan kita rezeki yang banyak, berlimpah ruah, tidak putus, seperti Allah tidak pernah memutuskan air Zam-Zam. Allah tidak putuskan rezeki kita, sehingga kita bisa terus menolong keluarga kita, menolong anak istri kita, menolong sepupu-sepupu kita, acil-acil kita, nyai kita, orang tua kita. Gembira dengan harta kita, gembira dengan ilmu kita, gembira dengan kehadiran majlis kita, gembira dengan kebaikan kita. Semuanya mendapatkan hajat qabul, dan Allah jadikan kita sebab kebaikan untuk kebaikan keluarga dan umat tetangga ini, dan para ulama, para solehin. Ya Allah, Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsani hal, wanqudna ya Allah min al-dhulmi ahla al-dhalal wal juhal. Sir al-Fatiha ila hadratillah. Qabul ya Rabb, qabul ya Rabb.